Hai anak hebat, sudah siap belajar semuanya? Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pembelajaran kelima. Materi pembelajaran hari ini yang pertama yaitu mengenal ciri makhluk hidup dapat berkembang biak. Yang kedua, membuat kalimat berdasarkan kosakata yang ditentukan. Yang ketiga, menentukan banyak dan nilai tempat suatu benda. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu siswa dapat mengenal ciri makhluk hidup dapat berkembang biak. Yang kedua, siswa mampu membuat kalimat berdasarkan kosakata yang ditentukan. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan banyak dan nilai tempat suatu benda. Nah, sekarang, ayo membaca. Sebelumnya, perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, di situ adalah burung dan anaknya. Kemudian, gambar kedua adalah seorang ibu sedang menggendong bayi. Dan gambar ketiga, di situ ada gambar pohon pisang dengan tunasnya. Sekarang kita baca ya. Benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Nah, sekarang kalian tahu ya, ciri dari benda hidup adalah berkembang biak. Salah satunya ya. Sekarang, ayo memahami. Berkembang biak adalah proses makhluk hidup dalam memperbaiki keturunannya atau bertambah banyaknya jumlah individu makhluk hidup. Keturunan adalah individu baru atau anak dari generasi sebelumnya. Memperbanyak yaitu membuat jadi banyak. Kelestarian adalah keadaan yang tetap seperti semula atau tidak berubah. Nah, sekarang ayo berlatih. Buatlah kalimat untuk mendeskripsikan gambar berikut ini. Nomor 1. Di sini ada gambar seekor burung dan anaknya. Nah, silakan kalian buat kalimat. Tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan. Nah, kalian pasti bisa membuat kalimatnya ya. Nomor 2. Di situ ada gambar ibu menggendong seorang bayi. Silakan kalian buat kalimatnya. Nomor 3. Di situ ada gambar pohon pisang dengan tunasnya. Nah, silakan kalian buat kalimat yang berhubungan dengan perkembangbiakan. Nomor 4. Di situ ada gambar kucing ya. Silakan kalian buat kalimatnya. Dan yang nomor 5, di situ ada seekor ulat. Silakan kalian buat kalimat. Pasti kalian bisa mengerjakannya. Jangan lupa ya, kalian kerjakan di buku tulis tema kalian. Ayo memahami tentang nilai tempat. Perhatikan ya. Di situ ada gambar beberapa keranjang dengan beberapa telur, ya. Sekarang kita baca dulu bacaannya. Banyaknya telur adalah 47. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan. Keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Jadi,
47 itu sama saja dengan 40 ditambah 7. 47 terdiri dari 4 puluhan ditambah 7 satuan. Angka 4 menempati tempat puluhan. Angka 7 menempati tempat satuan. Jika dituliskan dalam nilai tempat adalah seperti berikut ini, yaitu bisa dituliskan dengan 47. Ya, ini adalah penulisan angka atau bilangan 47. Nah, sekarang ayo memahami lagi tentang nilai tempat. 47 jika ditulis menjadi begini, 47. Nah, sekarang kalau digambarkan dengan tumpukan balok seperti ini, puluhannya terdiri dari 4. Ya, balok yang berisi puluhan ini ada 4 ya. Jadi tersusun dari 4 kelompok yang jumlahnya 10. Itu disebut dengan 4 puluhan ya, karena jumlahnya 4. Kemudian satuannya di sini ada 7. Jadi jika dituliskan menjadi 47. Bagaimana anak-anak sampai di sini? Nah, seperti ini ya. Jadi 47 sama dengan 40 ditambah 7. 4 menempati puluhan, 7 menempati satuan. Nah, sekarang ayo berlatih tentang nilai tempat. Perhatikan di sini nomor 1. Di situ ada bilangan 79. Ditulis bagaimana ya tadi? Silahkan kalian tulis. Bilangan 79 itu bagaimana penulisannya? Kemudian 79 itu sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Kemudian 7 menempati titik-titik. 9 menempati titik-titik. Nomor 2, perhatikan di situ ada bilangan 86. Ditulis bagaimana tadi ya? Kalian pasti bisa menuliskannya. Kemudian 86 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Kemudian titik-titik menempati puluhan. Titik-titik menempati satuan. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini tadi kita sudah membahas ciri dari makhluk hidup yang dapat berkembang biak. Kemudian kita juga belajar tentang nilai tempat suatu benda. Cukup sekian pembelajaran hari ini, Ibu sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.